Kompas Petang berlanjut, saya Tifal Solesa. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo turun gunung ke wilayah Banyumas Raya berkampanye untuk pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Lutfi Tachiasin. Dengan menumpang kendaraan terbuka, Jokowi bersama Ahmad Lutfi dan Tachiasin berkeliling jalan-jalan utama di Kota Purwokerto pada Sabtu siang. Diiringi relawan, Jokowi disambut warga yang sudah menanti sejak pagi. Jokowi turun dari mobil untuk bersalaman dan berfoto bersama warga. Ia juga membagikan kaos kepada mereka. Jokowi menampik dikatakan turun gunung ke Banyumas karena alasan elektabilitas calon gubernur dan wakil gubernur sedang anjlok. Jokowi bilang turun gunung karena kemauan sendiri. Ia juga membela Presiden Prabowo Subianto yang video dukungannya untuk Ahmad Lutfi Tachiasin sempat jadi sorotan. Katanya sah-sah saja kalau Presiden Prabowo berkampanye karena Undang-Undang Pemilu sudah mengatur hak Presiden dan Wakil Presiden untuk berkampanye. Bapak turun karena elektabilitas Pak Lutfi tersalib dengan calon lainnya, Pak Andika calon lainnya. Pak Jokowi turun karena melihat elektabilitas Pak? Saya turun ya karena saya ingin turun. Gitu ya. Pak Jokowi tanggapannya Pak Prabowo juga mendukung Pak Ahmad Lutfi gimana Pak? Pak Prabowo Bahwa Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak untuk berkampanye. Ya kan? Kita tahu Pak Prabowo itu ketua partai Gerindra. Beliau yang merekomendasikan calon-calon yang ada di daerah-daerah. Jadi kalau beliau berkampanye, saya kira sah-sah saja, tetapi ada. Merespons mantan Presiden Joko Widodo yang turun gunung membantu kampanye calon gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi Tachiasin, politisi PDI Perjuangan Seno Bagaskoro menilai itu sebagai bentuk kepanikan atas elektabilitas Andika Perkasa Hendrar Prihadi yang mulai menyalip Lutfi Yassin di sejumlah lembaga survei. Katanya, pilkada itu minta restu ke rakyat, bukan kepada penguasa. Rencana turun gunungnya Presiden Jokowi di berbagai titik pemenangan pilkada, buat kami ini adalah satu bentuk ekspresi kepanikan. Kenapa demikian? Karena di Jawa Tengah misalnya hari ini berbagai survei menunjukkan bahwa pasangan Andika Hendi sudah unggul dibandingkan dengan pasangan Komjen Polisi Purnawirawan Ahmad Lutfi dan Gus Tachiasin. Sehingga tentu saja mungkin menjadi suatu hal yang wajar kalau dianggap kemudian perlu ada daya ungkit. Jadi ini ekspresi kepanikan pasca membaca survei. Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC periode 7 hingga 12 November 2024 atau 2 pekan sebelum pemilihan gubernur menunjukkan elektabilitas calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 1 Andika Perkasa Hendrar Prihadi bersaing ketat dengan pasangan calon Ahmad Lutfi Tachiasin. Andika Hendi unggul tipis 3,4% dengan meraih elektabilitas 50,4%, sementara Ahmad Lutfi Tachiasin 47%. Sementara yang tidak menjawab dan tidak tahu 2,6%. Menurut Direktur Eksekutif SMRC Denny Irvani, meski elektabilitas Andika Hendi unggul tipis, belum bisa disimpulkan siapa pemenang Pilgub Jawa Tengah. Kalau kita lihat selisihnya ini adalah 3,4% ya selisihnya. Jadi lebih kecil dari margin 2 kali margin error selisihnya itu. Karena itu tidak bisa disimpulkan secara meyakinkan. Jadi jangan disimpulkan, oh ini yang menang sudah jelas. Pasangan Andika tidak jelas. Bagi ilmu statistika ini belum jelas gitu. Mantan Presiden Joko Widodo kian terang mendukung calon gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi Tachiasin dengan turun gunung di wilayah Banyumas Raya. PDI Perjuangan menilai ada kepanikan sehingga Jokowi harus turun gunung memenangkan Lutfi Yassin saat elektabilitas Andika Perkasa Hendrar Prihadi terus bersaing ketat. Ada kabar pula Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan kembali turun gunung ke Jawa Tengah sebelum pemilihan gubernur 27 November nanti maksud saya. Lalu apakah Jawa Tengah yang identik dengan kandang banteng akan menjadi medan pertarungan Jokowi dan Megawati? Lalu seberapa besar pengaruh keduanya menentukan kemenangan di Pilgub Jawa Tengah? Kami diskusikan bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini juru bicara pemenangan Pilkada PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro. Bergabung juga bersama kami Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia dan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum, apa kabar?
Waalaikumsalam, sore Mas Tifal. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Bang Doli begini, kalau sebelum-sebelumnya kan sudah sempat ada pertemuan antara Pak Lutfi dengan Pak Jokowi dan hari ini Pak Jokowi datang membantu untuk mengampanyekan pasangan Lutfi Yassin. Ini apa sebetulnya yang diharapkan dengan turunnya Pak Jokowi membantu kampanye pasangan Lutfi Yassin ini di Jawa Tengah? Ya, pilkada ini kan sebuah kompetisi ya, yang tidak ada orang mengikuti kompetisi itu tidak ingin menang. Ya, semuanya ingin memenangkan kompetisi. Maka untuk memenangkan kompetisi itu bagi si calon ya, jangankan seorang tokoh gitu ya, ya suara satu orang rakyat biasa saja itu penting, menentukan gitu. Jadi ya sebisa mungkin semua orang dimintai tolong untuk membantu memenangkan kompetisi ini gitu. Nah, saya kira Pak Lutfi dan siapa saja yang menjadi calon kepala daerah sekarang dan kami juga misalnya yang tergabung dalam kader Partai Golkar, kemudian tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, ya memang meminta kepada mereka untuk memenangkan dirinya masing-masing dengan meyakinkan siapa saja, ya tentu pada akhirnya rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Jokowi ini kan sudah menjadi rakyat biasa juga, gitu loh. Pak Jokowi punya hak pilih. Nah, ketika misalnya seorang calon kepala daerah meminta bantuan Pak Jokowi yang tentu punya pengalaman ya, memenangkan kompetisi yang hampir sama di Pilpres misalnya, bahkan pernah dulu menang di Pilgub, menang di pemilihan ke wali kota di Solo gitu. Nah, itu kan kembali kepada Pak Jokowinya. Nah, kalau kemudian Pak Jokowi merasa cocok bahwa Pak Jokowi menilai Jawa Tengah akan lebih baik dipimpin oleh Pak Lutfi, saya kira juga tidak ada yang tidak ada yang salah dengan Pak Jokowi membantu calon-calon yang dianggap perlu dibantu dan saya kira ketemu visinya gitu untuk membangun daerah itu. Apakah ini ada hubungannya dengan aspek elektoral? Walaupun kemudian Anda katakan bahwa Pak Jokowi sekarang sudah jadi rakyat biasa, tapi kan atribusi beliau sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia ini juga masih jadi perhatian begitu. Ditambah sudah sebelumnya ada pertemuan juga antara Pak Lutfi, Pak Yassin, kemudian Pak Jokowi di Solo waktu itu. Harapan untuk bisa menggenjot elektoral ini betulkah? Ya itu tadi saya katakan, intinya apa yang dilakukan oleh Pak Lutfi dan Pak Yassin, ketemu Pak Jokowi dan ketemu sama siapa saja, ya itu dalam rangka untuk bisa memastikan bahwa mereka dalam kompetisi ini bisa punya peluang besar untuk menang gitu ya. Jadi siapapun yang dianggap bisa membantu memenangkan kompetisi ini ya, apalagi Pak Jokowi tentu di Jawa Tengah masih punya pengaruh ya, pengalaman beliau di Solo, kemudian memang basisnya juga kalau daerahnya adalah Jawa Tengah gitu. Saya kira itu satu pilihan yang tepat menurut saya untuk membantu pemenangan Pak Lutfi. Ya. Kalau kemudian dibahasakan bahwa kalau tadi Mas Seno sempat bilang di tayangan sebelumnya Bang, Pak Jokowi turun tangan bantu kampanyenya Lutfi Yassin karena panik elektabilitasnya disalip oleh lawan. Itu betul nggak? Yang nanti kita tunggu itu kan tanggal 27 November. Ya, kita ingin menang tanggal 27 Novembernya. Bahwa sekarang kemudian ada teman-teman lembaga survei yang menilai elektabilitas calon pasangan tertentu sekian itu kan itu bagi kita sebagai alat ukur, alat bantu saja. Dan tadi sudah dijelaskan sama salah satu lembaga survei, sekarang tidak bisa kita tentukan siapa yang menang. Yang menentukan menang itu nanti adalah rakyat Indonesia di masing-masing daerah pada tanggal 27 November. Jadi kita nggak merasa bahwa situasi hati kita ini seperti apa, itu bukan itu yang kita nilai, tapi yang sekarang kita kerjakan adalah berupaya keras untuk bisa menang. Nah, Mas Seno, karena kan yang membuat Pak Jokowi turun tangan bukan karena dorongan siapapun, tapi inisiatif pribadi dan bukan kepanikan itu. Gimana ngeresponnya? Ya, saya rasakan kita tidak hidup di ruang hampa politik. Artinya ya setiap aksi pasti ada reaksi dan kalau ada api pasti ada asap. Nah, maka masyarakat Jawa Tengah maupun berbagai masyarakat di seluruh Indonesia kalau kita cermati berbagai komentar di media sosial, itu hari ini bisa menangkap satu ekspresi kepanikan itu pasca muncul survei terakhir yang mengatakan Pak Andika dan Mas Hendy semakin unggul. Nah, kenapa kok saya katakan ini bisa jadi adalah ekspresi kepanikan?
Karena memang membaca survei itu kan tidak bisa pada waktu itu saja, tetapi harus membaca trennya. Nah, kalau bicara Pak Andika dan Mas Hendy, secara start memang Pak Lutfi sudah start terlebih dahulu dibandingkan Pak Andika, tetapi secara elektabilitas ini kemampuan menyusulnya cepat sekali. Bagaimana Pak Andika dan Mas Hendy ini yang awalnya tertinggal surveinya hari ini sudah unggul, meskipun masih tipis tapi keunggulan itu sudah tampak. Maka tentu saja menjadi wajar kalau kemudian banyak yang membaca bahwa turunnya Pak Jokowi di beberapa daerah di Jawa Tengah itu adalah suatu bentuk ekspresi kepanikan. Persoalannya kan bukan masalah apakah itu boleh atau tidak boleh, benar atau salah, tetapi masyarakat Jawa Tengah ini dalam kultur politiknya juga melihat suasana kepantasan. Jadi bukan hanya soal benar dan salah, tapi pantas atau tidaknya itu yang menjadi satu ukuran. Nah, seorang mantan presiden yang beberapa waktu sebelum lengser beliau berjanji bahwa akan menjadi rakyat biasa, yang itu ditangkap oleh masyarakat tidak akan ikut lagi di dalam politik, tiba-tiba kemudian malah menjadi juru kampanye di pilkada. Nah, ini yang dibaca orang sebagai suatu ekspresi kepanikan. Betapa tidak, yang awalnya dianggap akan mandito gitu ya, lengser ke Prabon dengan baik gitu, ternyata kemudian malah turun kemana-mana sebagai suatu bentuk dukungan politik. Nah, yang menjadi persoalan bukan hanya soal modal sosial Pak Jokowi selama di Jawa Tengah, tetapi kan kita tahu bahwa selama beliau menjadi presiden, banyak juga beliau memberikan promosi atau menempatkan orang-orang di jabatan tertentu, yang tentu saja pada waktu itu menjadi hak beliau. Nah, sampai hari ini orang-orang itu kan masih ada di pemerintahan. Bahkan kalau bicara komposisi kabinet pun, itu hampir kurang lebih separuh kan masih adalah menteri-menteri yang sama dengan menteri-menteri Pak Jokowi. Nah, apakah kemudian, sorry saya potong di situ Mas, apakah kemudian PDI Perjuangan kalau kemudian Pak Jokowi ikut membantu kampanyenya Lutfi Yassin, khawatir akan disalib juga elektabilitasnya? Oh enggak artinya selama kemudian diberikan ruang main yang demokratis, bahwa prinsip-prinsip luber jurdil, spirit fairness, spirit kompetitif yang baik itu diberikan kepada kami. Artinya tidak boleh ada intervensi, kemudian larangan penyebaran bansos itu betul-betul dilakukan sampai pemilu nanti. Lalu bahwa ancaman kalau ada ASN atau aparat yang tidak netral itu hukumnya pidana itu ditetapkan dan diterapkan dengan konsisten. Kami yakin kalau pilkada itu diserahkan kembali kepada rakyat, kita yakin kita akan mempertahankan hasil positif ini sampai ke kemenangan nanti. Karena memang pilkada itu yang harus dimintai restu kan rakyat. Nah, itu yang dilakukan Pak Andika selama ini. Turun ke masyarakat, bertemu berbagai tokoh, meminta restu dan dukungan kepada rakyat, bukan kepada lingkar-lingkar kekuasaan. Itu Mas. Oke, Mas Agung begini, kalau melihat dari Pak Presiden Joko Widodo, Presiden ke-7 RI, ikut membantu kampanye Lutfi Yassin ini, efeknya bakal sebesar apa kemudian untuk mendongkrak elektabilitas dari pasangan calon ini? Ya, pertama saya akan mengutip survei Litbang Kompas, Mas Tifal ya. Jadi pengaruh Pak Jokowi kalau yang tercatat itu ada 43,9%, ya pemilih akan menimbang arahan endorse dari beliau ke pasangan manapun, termasuk dalam konteks ini Pak Ahmad Lutfi dan Pak Tadsya Yassin. Artinya ini angka yang sangat besar dan sangat sangat menentukan ketika Ketika kompetisinya kompetitif seperti Pilkada Jawa Tengah seperti itu. Yang kedua, ini kan pemilihnya kalau di Litbang Kompas itu masih 43, sekian persen ya, sangat tinggi ya, sehingga memang ada arahan pemilih itu bisa saja swing voters, undecided voters, tapi juga bisa pemilih transaksional. Ya, ini menurut saya bisa jadi masukan untuk semua paslon, apakah itu Pak Ahmad Lutfi atau Pak Andika Perkasa, karena detik-detik akhir itu akan menentukan siapa pemenangnya, siapa yang paling konsisten, siapa yang paling masif menggarap semua segmen pemilih, termasuk ya ketika mereka melakukan agenda-agenda di darat. Ya, jadi kalau di agenda di udara itu sudah semuanya lah melakukan, tapi yang menentukan itu di darat, Mas Tifal. Ya, seberapa sering belusukan, seberapa sering door to door, seberapa sering ya para king dan queen maker kalau di sisi PDIP itu memang benar-benar turun ke bawah memastikan ceruk-ceruk pemilih yang belum digarap ataupun sudah digarap bisa terjaga. Jadi yang ketiga yang paling penting sebenarnya bagaimana mesin partai. Nah, saya lihat memang di koalisinya Pak Ahmad Lutfi, Pak Tadsya Yassin ini agak dingin ketimbang koalisinya Mas Eno ya, yang sangat militan seperti itu. Jadi yang perlu diperkuat kalau di temuan Litbang Kompas itu harusnya kan terkonversi ya, dukungan partai yang besar dengan elektabilitas kandidat, ternyata itu tidak linear. Nah, saya kira perlu juga dirapikan barisan di koalisi pendukung Pak Ahmad Lutfi, Pak Tadsya Yassin agar bisa mengimbangi mesin politik yang
dimiliki oleh Mas Seno dan Oke. teman-teman gitu kan. Nah, dengan data ini, sorry saya potong di situ. Dengan data SMRC tadi 50,4% untuk paslon nomor 1, nomor 2 47%, tapi tidak bisa dipastikan langsung siapa yang unggul karena suaranya cukup tipis begitu. Litbang Kompas juga demikian, 28,8 berbanding 28,1. Apakah kemudian dengan munculnya Pak Jokowi membantu kampanye Lutfi Yassin ini bisa mendongkrak itu? Otomatis Mas, karena sekecil apapun kontribusi elektoral yang apalagi ini Pak Jokowi ya, signifikan sekali karena beliau masih punya pengaruh dan itu sudah terbukti di Pilpres kemarin ya. Konversinya walaupun dengan berbagai macam intervensi dan instrumen, tapi beliau sebagai figur kita lihat memang cukup masif dimiliki, disukai oleh masyarakat khususnya di Jawa Tengah karena beliau besar, kemudian punya rekam jejak kepemimpinan di sana ya, di Solo, kemudian sebagai presiden 2 periode, dan saya kira hati-hati untuk PDIP juga. Jadi ketika memang hari ini Pak Ahmad Lutfi sudah disalib, sebenarnya untuk hal yang sama juga harus hati-hati ke PDIP karena PDIP dan Pak Andika kemarin sempat kecolongan di Pilpres ketika mengusung Mas Ganjar. Nah, jadi jangan terulang lagi ya kecolongan di kandang banteng seperti itu Mas Tifal. Bang Doli, kalau di Jawa Tengah Pak Jokowi sudah membantu pasangan Lutfi Yassin di kampanyenya, apakah kemudian ada rencana juga Pak Jokowi untuk membantu kampanye di Pilgub Jakarta, membantu pasangan Ridho? Ya, itu tergantung kepada pasangan calon yang membutuhkan ya. Kan kemarin sudah kita ketahui bahwa Pak Lutfi, Pak Tas Yassin ketemu Pak Jokowi ya. Mungkin di situ disampaikan ada permohonan dari Pak Lutfi untuk bagaimana Pak Jokowi untuk bisa ikut membantu. Nah, dan sekali lagi itu juga tergantung Pak Jokowi kan. Nah, saya tidak tahu apakah kemudian nanti apakah Pak Ridwan Kamil udah ketemu dan pada saat ketemu itu juga meminta dan kemudian Pak Jokowi berkenan atau tidak. Nah, itu saya kira nanti kita lihat saja perkembangannya seperti apa. Oke. Kalau gitu Mas Seno untuk menyeimbangkan gerak nih, menyeimbangkan pergerakan yang dilakukan oleh rival begitu, apakah kemudian Bu Mega juga akan bantu turun gunung nih kampanyenya pasangan Andika Hendi? Saya rasa kalau Bu Mega kan memang selama pilkada ini lebih banyak melakukan konsolidasi internal. Artinya ya memang berperan sebagai ketua umum partai PDI Perjuangan dan memberikan arahan kepada internal untuk bergerak lebih solid dan lebih masif. Sebelumnya di Semarang juga sudah pernah melakukan itu. Kemudian beberapa waktu yang lalu di Surabaya, Jawa Timur juga melakukan itu. Jadi memang fokusnya adalah di konsolidasi internal. Karena sekali lagi memang yang di dalam konteks pilgub itu yang bertarung adalah calon gubernur dan sosok. Sehingga Pak Andika dan Mas Hendy selama ini pun kan selalu bergeraknya lebih banyak ke rakyat langsung, bertemu dengan masyarakat. Dan dengan hasil survei yang saat ini pun kami juga tidak mau jumawa bahwa memang masih harus ada banyak langkah yang harus dilakukan menjelang nanti 1 minggu terakhir pencoblosan. Kami masih terus bergerak sampai hari ini. Baik, Mas Seno, Bang Doli, Mas Agung, terima kasih banyak sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Selamat sore semuanya. Ya, terima kasih. Sore. Sore.